5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 6, Cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Adik-adik, kalau kalian mempunyai cita-cita, kalian harus berusaha untuk mencapai cita-cita kalian. Di sini ada kisah tentang sang arsitek. Yuk kita cari tahu sang arsitek ini siapa ya. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Nah, sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah Frederick Silaban ini adik-adik? Nah, Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut loh adik-adik. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan itu pada tahun 1978. Dengan demikian diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick ini berhasil menyelesaikannya adik-adik. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Jadi antara gereja dan masjid ini bersebelahan adik-adik. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Nah, ini adalah gambar ya adik-adik ya, Masjid Istiqlal. Lalu di sini ada gerejanya adik-adik ya, berdampingan. Nah, di sini menunjukkan ada persatuan dan kesatuan walaupun berbeda agama dan berbeda tempat ibadah. Nah, hingga kini dua gedung ini menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri. Meski arsiteknya telah tiada adik-adik. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno Jakarta tahun 1962. Lalu Monumen Pembebasan Irian Barat itu di Jakarta juga tahun 1963. Monumen Nasional atau Tugu Monas itu tahun 1960. Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata itu tahun 1953 dan Tugu Katulistiwa di Pontianak itu tahun 1938. Wow, karyanya sangat luar biasa ya adik-adik ya. Nah, itu tadi kisah tentang sang arsitektur. Kita akan bersama-sama membuat peta pikiran dari bacaan tadi. Apa cita-cita dari Frederick Silaban adik-adik? Ya, cita-citanya adalah
menjadi arsitek. Lalu halangan apa yang dihadapi oleh Frederick Silaban tadi dalam menjadi arsitek, dalam membangun Masjid Istiqlal? Nah, halangannya yang pertama adalah bersaing dengan 30 arsitek untuk memenangkan desain dari Masjid Istiqlal itu. Lalu beliau bukan lulusan sekolah arsitektur, dan yang ketiga beliau itu bukan seorang yang muslim. Nah, itu tadi halangan yang dihadapi. Kok orang bukan muslim kok membangun masjid, orang bukan lulusan arsitek kok membuat bangunan. Tetapi di sini Frederick Silaban ini terus berusaha, adik-adik. Akhirnya dia menang ya sayembara untuk membuat bangunan dari Masjid Istiqlal itu. Lalu sikap apa yang dimiliki oleh Frederick Silaban? Nah, sikapnya yang pertama itu usaha yang gigih untuk mencapai cita-cita itu. Pantang menyerah, bekerja keras, adik-adik. Dia itu sangat pekerja keras. Buktinya 17 tahun ya untuk membangun itu dia kerjakan dengan baik. Lalu usaha yang dilakukan apa oleh Frederick Silaban ini? Nah, usaha yang dilakukan adalah dia bisa berhasil menyelesaikan Masjid Istiqlal dalam waktu 17 tahun. Lalu berhasil menyandingkan masjid dengan gereja, yaitu katedral tadi. Dan dia juga berhasil merancang 700 bangunan ya adik-adik ya, yang sampai saat ini masih ada yang kita kenal ya, seperti Gedung Gelora Bung Karno, Tugu Monas, lalu Tugu Katulistiwa. Itu adalah rancangan beliau. Apa saja prestasi yang telah diraih oleh Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Nah, prestasinya adalah menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah, serta sepanjang hayatnya ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Sampai Kak Citra keliru ya, merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Nah, di sini dia mendapatkan gelar anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil. Apa kesimpulan kita terhadap usaha Frederick untuk meraih cita-citanya? Nah, Frederick Silaban ini bukanlah orang yang lulusan sekolah arsitektur, tetapi dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, karya-karya beliau itu banyak dikenal di seluruh Indonesia. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar tempat ibadah. Ya, perhatikan gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia di atas. Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar di atas? Nah, di sini ada masjid. Masjid itu untuk ibadah umat agama Islam. Lalu ada gereja. Ini tempat ibadah umat agama Kristen dan Katolik. Lalu ada pura. Pura itu untuk umat agama Hindu ya, ada wihara itu untuk umat agama Buddha, ada kelenteng itu untuk umat agama Konghucu. Apakah tempat-tempat ibadah ini ada di daerah kalian adik-adik? Tentunya ada ya adik-adik ya, di tempat daerah kalian masing-masing. Mungkin ada gereja, ada masjid, lalu ada pura, ada wihara, atau ada kelenteng. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah itu memiliki bentuk dan pengaturan yang khas adik-adik. Carilah informasi tentang rumah ibadah dari dua agama yang berbeda di Indonesia. Nah, tentukan satu tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia. Catat informasinya dari nama, tahun berdiri, sejarahnya ya, tentang tempat ibadah tersebut. Contohnya di sini Kak Citra menggambarkan ada dua nih. Ada Masjid Baitus Salam Purwokerto dan Kelenteng Hoteng Bios Purwokerto juga. Informasinya untuk masjid ini berdiri tahun 1910. Tempat ibadahnya untuk umat agama Islam. Nah, Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto ini
dibangun ketika masyarakat Muslim Purwokerto diberi tanah wakaf oleh Raden M. Dirjo. Kemudian masyarakat membangun masjid bernama Masjid Agung Purwokerto. Nah, kegunaannya apa? Selain beribadah, Masjid Baitus Salam ini juga digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti peringatan Hari Besar Agama. Sedangkan di sini ada kelenteng. Nah, tahun berdirinya ada 1831. Tempat ibadah umat Konghucu. Sejarahnya bagaimana? Para pedagang yang beragama Konghucu sering berkumpul di rumah milik Hokteng Chengshin ya. Mereka berinisiatif untuk mendirikan sebuah tempat ibadah sesuai agama yang mereka anut. Nah, kegunaannya apa ya? Untuk ibadah 3 aliran, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Nah, kesimpulannya apa? Masyarakat Indonesia itu terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Setiap tempat ibadah itu memiliki bentuk dan peraturan yang khas. Kalian bisa mencari ya, misalnya informasi kalau di Jawa Tengah, di Kota Semarang itu ada gereja Belenduk. Nah, itu. Lalu ada katedral juga ada. Lalu kalau di Bali itu banyak pura juga. Kalian bisa mencari informasi mengenai tempat-tempat ibadah yang terkenal di Indonesia. Perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri di Indonesia ini adik-adik. Nah, di sini ada peta ya adik-adik ya. Ini adalah peta sebaran flora atau tumbuhan di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri banyak sekali tumbuhan yang tersebar adik-adik ya. Bermacam-macam tumbuhan. Ada cengkeh, lalu ada pala, ada kopi, ada teh, dan lain sebagainya. Ada jagung seperti itu. Nah, adik-adik, peta ini disebut dengan peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Nah, sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan itu terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri itu bisa berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan yang diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan untuk hewan. Adik-adik, di sini ada contoh peta persebaran fauna atau hewan di Indonesia. Contohnya di sini ya, di Sumatera itu ada harimau, lalu ada bekantan, ada gajah ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini Papua itu ada burung cendrawasih. Nah, kalian perlu tahu itu, sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Nah, hewan liar itu tinggal di hutan dan taman-taman yang nasional untuk dilindungi dari kepunahannya. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ada ayam, itik, sapi, ya, udang, dan domba. Nah, adik-adik, sekarang tugasnya coba kalian buat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerah kalian. Kalian bisa mencari peta buta wilayah kabupaten di daerah kalian melalui guru kalian atau melalui internet. Nah, kalian mencari informasi sumber daya alam hewan dan tumbuhan yang ada di daerah kalian masing-masing, dan jelaskan juga manfaat dari sumber daya alam tersebut. Nah, di sini contohnya adalah seperti ini adik-adik, persebaran hewan di Indonesia. Kalian bisa contohkan misalnya, oh kalau di Pulau Jawa itu ada harimau Jawa. Itu untuk hewan buasnya, hewan ternaknya apa misalnya? Oh kalau di Jawa itu banyak sapi, banyak kambing, seperti itu. Kalau di Kalimantan ada orangutan, kalau di Sulawesi ada anoa, burung maleo, babi rusa. Lalu di sini ya adik-adik ya, di Pulau Komodo ada komodo. Di Papua ada cendrawasih, kakak tua, kuskus, walabi, dan lain sebagainya.
Nah, adik-adik, kalian masih ingat ya tentang puisi. Nah, adik-adik, mendeklamasikan puisi itu memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Ingat ya, mendeklamasikan puisi berarti kita menyampaikan puisi tanpa teks puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Nah, pemberian penekanan itu biasanya menggunakan tanda V ya, tanda V seperti ini. Perhatikan penggunaan tanda tersebut di bawah ini. Kalau tanda V-nya hanya satu, itu menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. Lalu kalau ada dua, menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Lalu kalau ada 3, itu menyimbolkan tekanan kata agak panjang. Nah, kalian bisa melihat lagi puisi tentang penjaga alamku. Nah, pada pembelajaran pertama ya adik-adik, berilah tanda V pada tekanan-tekanan di baris-baris kalimatnya. Kemudian kalian bisa melatih mendeklamasikannya dengan mengikuti tanda jeda yang sudah kita pelajari sebelumnya dan tanda ini ya, tanda V ini ya. Deklamasikan di depan guru kalian atau di depan keluarga kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.